Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru, dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya menyapa seluruh Bapak Ibu penonton setia channel ini, di mana pada saat ini saya yakin bahwa semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, di mana setelah ditekannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 oleh Presiden Jokowi, lalu ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan menjadi ASN. Informasi terkini Bapak Ibu sesuai dengan hasil audit BPKP terkait dengan data tenaga honorer disampaikan bahwa 2.656 tenaga honorer tak berijazah. Begini nasibnya di tahun 2024 menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang telah ditekan oleh Jokowi per 31 Oktober tahun 2023 beberapa hari yang lalu. Bapak Ibu, mari kita simak langsung saja pada informasinya. Lengkongayobandung.com membuat satu informasi penting terkait dengan informasi pengangkatan dan perlindungan honorer. Isu pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K masih hangat diperbincangkan, khususnya setelah Jokowi belum lama menandatangani Undang-Undang ASN yang sudah disahkan pada 31 Oktober yang lalu. Undang-Undang Perlindungan bagi Tenaga Honorer resmi diundangkan sehingga harapan karir tenaga honorer yang lebih cerah mulai terbuka. Disebutkan total lebih dari 2,3 juta tenaga honorer yang menunggu diangkat dirinya menjadi P3K atau ASN P3K, baik di tahun 2023 tahun ini, demikian di tahun 2024 tahun depan. Rincian yang didapat pada akhir tahun 2022, yaitu sekitar 1,2 juta memiliki ijazah sarjana, 306.000 orang dengan ijazah diploma, 783.000 berijazah SD sampai SMA, dan 2.000 orang tak menyampaikan ijazah. Ini rincian honorer yang didapatkan akhir tahun 2022. Itulah rincian honorer yang 2,3 juta orang. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, kita mengetahui rincian para honorer ini dari berbagai kualifikasi akademik. Dihapuskannya tenaga honorer tertera dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, di mana penyelesaian non-ASN ini harus tercapai maksimal Desember 2024 yang tertulis dalam pasal 66. Ingat Bapak Ibu ya, hal ini juga tertuang di dalam pasal 66 Undang-Undang ASN 2023. Namun ditemukan 2.656 orang tak menyampaikan ijazah, di mana tenaga honorer dengan permasalahan seperti ini masih dalam proses audit data hingga 2024 mendatang. Hingga disahkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023, pemerintah masih terus melakukan audit data seluruh tenaga honorer yang datanya terus-menerus berubah dengan berbagai permasalahan yang ada, termasuk mereka yang tak menyampaikan ijazah, tak terdata di website, dan sebagainya. Peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sedang disiapkan hingga 6 bulan ke depan sampai nantinya terbit peraturan pemerintah tersebut. Jadi disampaikan 6 bulan ke depan sebagai rincian upaya penghapusan tenaga honorer ini. Namun Komisi 2
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Doli Kurnia memastikan bahwa seluruh tenaga honorer aman dan akan diangkat seluruhnya menjadi P3K dengan konsep baru. Maka audit data harus dilakukan dengan cermat. Adapun beberapa syarat utama yang diketahui menjadi hal penting yang wajib ditempuh tenaga honorer agar diangkat menjadi P3K. Pertama, tidak pernah melakukan kejahatan dan terlibat hukum dalam bentuk apapun. Yang kedua, kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan posisi atau jabatan tertentu. Yang ketiga, pengalaman minimal 1 tahun di jabatan yang sama. Dan keempat, terdaftar dalam website resmi honorer seperti Dapodik. Tak menyinggung soal ijazah, Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sempat mengatakan bahwa tenaga honorer titipan yang datanya tidak valid akan dicoret dari proses seleksi atau proses pengangkatan menjadi P3K. Jika masuk afirmasi tetapi data bermasalah, akan di take down, ya. Jadi akan di take down Bapak Ibu ya. Ini tegas Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Jika masuk afirmasi tetapi data bermasalah, akan di take down, ini tegasnya. Jadi tenaga honorer dihimbau agar tetap bersabar menunggu proses audit data ini, mengingat posisinya akan tetap aman hingga penataan non-ASN Desember 2024 selesai. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini tentunya ini merupakan satu kabar gembira bagi seluruh Bapak Ibu honorer, yang mana satu hal yang perlu dipahami dan dipelajari dari informasi ini, yang mana dalam hal pengangkatan ini wajib ada beberapa syarat yang penuh dengan hal pengangkatan honorer. Jadi adapun beberapa syarat utama yang mesti diketahui menjadi hal penting yang wajib ditempuh tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Jadi saya ulang kembali informasinya Bapak Ibu terkait dengan syarat ini wajib diketahui oleh honorer dan syarat ini wajib dipenuhi agar bisa diangkat menjadi ASN P3K. Pertama, tidak pernah melakukan kejahatan dan terlibat hukum dalam bentuk apapun. Yang kedua, kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan posisi atau jabatan tertentu. Yang ketiga, pengalaman minimal 1 tahun di jabatan yang sama. Yang keempat, terdaftar dalam website resmi honorer seperti data pokok pendidikan jika honorernya adalah honorer guru dan tendik. Tentunya pada instansi lain bukan Dapodik tetapi ada istilah lain. Nah, demikian informasinya Bapak Ibu. Dan satu hal lagi bahwa honorer bodong atau titipan dicoret walaupun dapat afirmasi. Jadi di sini istilahnya bagi para honorer yang datanya tidak lengkap atau tidak sesuai, maka tidak boleh digubris dalam pengangkatan honorer menjadi ASN. Demikian informasinya. Selamat bagi Bapak Ibu honorer yang selalu dilindungi oleh Undang-Undang ASN dan yang akan segera diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.